Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna husna ittiba'i wa arinal batila batila warzuqna husna ijtinabi. Para jemaah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita memulai puasa hari yang ke-20 ya. Ramadan 1444 Hijriah. Artinya nanti malam kita mulai masuk ke fase al-ashrul awakhir min Ramadan, yaitu 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Untuk itu pagi ini kita segarkan kembali pemahaman kita tentang tentang i'tikaf. Ini amalan yang biasa Nabi melakukannya pada al-ashrul awakhir ya, 10 hari terakhir. Kemudian yang kedua tentang fidyah. Ini agar tidak setiap orang yang tidak puasa kemudian bayar fidyah. Kita perlu fahami fidyah itu dibebankan buat siapa. Kemudian yang ketiga tentang zakat fitrah, yang itu nyambung dengan ibadah Ramadan. Yang pertama tentang i'tikaf. I'tikaf itu dari segi bahasa itu maknanya al-labithu wa mulazamatu syai'i khairan kana aw syarran ya. Di i'tikaf itu maknanya diam dan menetapnya pada sesuatu yang baik, itu sesuatu yang baik maupun yang buruk. Itu asli dari mana i'tikaf, asli bahasanya ya. Karena itu di Quran kita mendapati penggunaan kata ya, yang serumpun dengan i'tikaf ya, itu untuk menggambarkan perbuatan orang-orang yang tetap menyembah berhala ya. Itu digunakan kata-kata ya'kufuna, digunakan dengan kata-kata akifuna ya. Sama juga dengan i'tikaf yang kita ini ya. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Kalian jangan mencampuri istrimu, menggauli istrimu sementara kalian beriktikaf di masjid. Akifun. Ini ada yang digunakan untuk perbuatan orang kafir ya. Di surah Al-A'raf ayat 38 itu ada potongan firman Allah, fa'atau ala qaumin ya'kufun ya. Di Nabi Musa dan kaumnya itu setelah selamat dari kejaran Fir'aun, dia lepas dari laut Merah, sudah nyebrang. Fir'aun dan pasukannya masih di tengah. Allah tenggelamkan mereka. Nah,
dalam perjalanan lanjutannya itu mereka bertemu dengan kaum, ya, itu yaqufuna ala asnamin lahum, mereka tetap menyembah patung-patung milik mereka. Bahkan Bani Israel ketika itu yang ikut Nabi Musa itu ada yang usul agar mereka dibikinkan Tuhan. Usul, kalau sekarang buat kita kan itu menggelikan, karena ada orang nyembah-nyembah Tuhan, itu minta ke Nabi Musa untuk dibikinkan Tuhan juga, ya. Jadi digunakan kata yaqufuna ala asnamin, mereka iktikaf, tetap patuh, tetap nyembah ke patung-patung mereka. Kemudian dalam surat Al-Anbiya ayat 53, ma hadhihi tamathilul lati antum laha akifun. Ini apa, patung-patung apa ini yang kalian beriktikaf padanya, kalian selalu menyembah kepadanya. Ini kata-kata Nabi Ibrahim itu kepada kaumnya yang menyembah batu. Itu secara bahasa, ya. Jadi diam, al-labithu itu diam, ya. Kayak Ashabul Kahfi itu disebut kam labithum yauman au ba'da yaum. Berapa lama kalian diam di gua ini? 1 hari atau sebagian hari? Itu al-labithu, ya. Wa syar'an, sedangkan maknanya secara syar'i, kalau kita menyebut iktikaf dalam peristilahan agama kita, itu maknanya adalah al-labithu fil masjidi, diam atau tinggal di masjid, biniyati ta'ah, dengan niat untuk melakukan ketaatan. Ini pengertian yang dirumuskan oleh ulama Syafi'iyah, ya. Tapi kalau diam di masjid bukan untuk ketaatan, ya bukan iktikaf. Misalnya diam di masjid karena nunggu hujan reda, nah itu bukan nawaitu taat. Atau diam di masjid nunggu kapan orang-orang ini pulang, aku tak nyongkel kotak infak, wah itu malah nyolong, ya. Itu bukan iktikaf, ya. Bukan iktikaf. Saya kadang-kadang menyebut kata-kata iktikaf ini kalau lagi bepergian, acara selesai lebih awal, segera menuju bandara. Loh kok sudah pesan? Tidak apa-apa, nanti iktikaf di bandara. Ya maksudnya itu ya diam nunggu di situ, ya. Oke. Dari segi sejarah, ya, secara historik, iktikaf ini merupakan amalan yang sudah lama disyariatkan oleh Allah. Bukan hanya di dalam syariat Nabi Muhammad. Ini amalan tua, ya. Itu dapat kita pahami kalau ini tua itu antara lain dari firman Allah, ya, berkenaan dengan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail.
Al-Baqarah 125. Nabi Ibrahim itu kan itu yang disebut bapak dari nabi-nabi ya. Dari turunan beliau ini ada banyak nabi yang lewat Ishak, kemudian yang lewat Nabi Ismail, nanti di akhir muncul Nabi Muhammad. Itu Abul Anbiya. Beliau ini ya, disebut Abul Anbiya. Nah, beliau ketika meninggikan fondasi Ka'bah, jadi Ka'bah itu sudah ada sejak sebelum Nabi Ibrahim. Bukan Nabi Ibrahim yang membangun. Nabi Ibrahim itu merenov lah kalau bahasa sekarang. Makanya disebut itu rumah ibadah tertua. Wudi alinnas lalladzi bi Bakkah, yang ada di lembah Bakkah itu, yang ada di Mekah itu. Yang sekarang wah luar biasa itu apa namanya? Makmurnya ya. Saya tadi malam dapat kiriman video helikopter yang kelilingi Masjidil Haram itu, disyuting dari atas. Wih, itu luar biasa. Zaman Ibrahim dulu nggak ada orang, tapi Allah perintahkan untuk menempatkan istri anaknya itu biwadin ghairi dzar'in, di suatu lembah yang tidak ada tanamannya. Sampai sekarang nggak ada tanaman di lembah itu, di lembah Baitullah itu nggak ada sampai sekarang. Karena memang bawahnya batu. Ya. Yang ada di situ ada jalan malah di bawah itu, ya. Jalan raya. Nah, ditaruh di situ, tidak ada orang, tidak ada tanaman. Ya, seberapa lama sisa bekal air bisa bertahan. Nah, itu yang kemudian ditemukan itu Zam-Zam. Setelah Ismail agak besar, Nabi Ibrahim kembali lalu bekerja merenovasi Ka'bah itu, ditinggikan karena sudah mulai tenggelam oleh, kalau angin ada pasir, kalau hujan ada air yang bawa material, akhirnya Ka'bah itu seperti tertimbun, tinggal fondasinya aja ya. Itu ditinggikan. Nah, Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Ismail, wa ahidna ila Ibrahima wa Ismaila an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina war ruk'is sujud. Mereka diperintahkan bersihkan. Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, antahhira, bersihkan oleh kalian baitiyah, rumahku ini, lit-ta'ifin, untuk orang-orang yang akan tawaf, wal 'akifin, dan para orang yang beriktikaf, war ruk'is sujud, dan orang-orang yang rukuk sujud. Jadi iktikaf itu sudah setua syariat salat ya. Padahal ketika itu belum ada orang yang kemudian sudah iktikaf di situ, tapi ini dipersiapkan karena Nabiullah Ibrahim itu yang kemudian diperintah untuk memanggil orang-orang melaksanakan ibadah haji. Jadi itu sudah sejak zaman Ibrahim iktikaf itu sudah ada. Nah, di zaman Nabi Muhammad, istri beliau Siti Aisyah meriwayatkan bahwa Nabi
mengamalkan iktikaf itu pada 10 hari terakhir Ramadan sampai Allah mewafatkan beliau, hatta tawaffahullah, sampai Allah mewafatkan beliau. Jadi kalau semenjak Nabi di Madinah sampai beliau wafat, ya iktikafnya itu 9 kali, ya, 9 kali. Bahkan dalam riwayat Nabi pernah luput tidak iktikaf karena sedang ada di luar. Ya. Tahun berikutnya itu di qadha. Ya. Iktikafnya 20 hari. Ya. Nah, iktikaf itu sendiri menurut para ulama disimpulkan bahwa amalan ini tidak hanya diamalkan di bulan Ramadan, tapi bisa di luar bulan Ramadan. Tapi yang Ramadan ini ada iktikaf khusus beliau yang nonjol, sangat menonjol, ya. Karena beliau itu istilahnya pamit pada istri-istrinya untuk diam di masjid itu selama 10 hari, ya. Dan untuk beliau ada tempat yang dibuat dan beliau ada di dalamnya, yang lalu sudah pernah kita singgung, yang terbuat dari pelepah kurma yang dibentuk seperti kemah dan Nabi di dalam. Sepeninggal beliau, istri-istri Nabi itu beriktikaf di masjid juga. Sama, masing-masing punya membawa tempat dewe-dewe, ya, agar tidak jadi objek pemandangan yang terbuka. Oke. Menurut para ulama, seberapa lama iktikaf itu dipandang sah? Kalau jumhur ulama berpendapat bahwa waktunya itu tidak ada ghairu mahdudatin, tidak ada batasnya, ya, berapa lama, tapi pokoknya bisa cukup disebut bahwa dia melakukan al-labithu, melakukan diam di masjid, walaupun waktunya tidak panjang. Kalau orang nyebrang itu tidak diam. Tapi kalau dia jalan masuk lalu duduk dengan niat untuk iktikaf, tidak lama kemudian dia berdiri dan keluar, itu tadi sudah cukup untuk disebut iktikaf. Di dalam madhab Syafi'i itu hanya membuat ancer-ancer, itu lebih lama dari tumakninahnya orang ruku. Nah, itu sudah disebut iktikaf. Nah, orang ruku paling berapa? Subhan rabbiyal azimi wa bihamdi. Andaikan 3 kali Subhan rabbiyal azimi wa bihamdi, Subhan rabbiyal azimi wa bihamdi, udah itu diam. Ibarat mobil itu jalan lalu berhenti, habis berhenti jalan lagi. Yang tadi itu sudah dianggap cukup menurut jumhur ulama. Yang ini paling mudah dikerjakan. Begini-begini ini kita nawaitu iktikaf, ya dua-duanya dapat ngajinya, dapat iktikafnya, ya, iktikafnya.
Tapi ya, menurut ulama mazhab Maliki, waktu terpendeknya adalah yaumun wa lailah, sehari semalam. Ini waktu terpendeknya. Ya lama ini ya. Habis subuh begini nanti sampai subuh besok, itu minimalnya. Plus ya, tidak hanya sehari semalam, yang pengamalnya ini disyaratkan untuk berpuasa. Makanya tadi yang saya singgung, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Ini mencerminkan bagian dari pekerjaan orang puasa. Kalian jangan mengumpuli istri kalian sementara kalian sedang iktikaf di masjid. Itu kan salah satu pekerjaan orang puasa kan itu. Yang ditinggalkan orang puasa itu untuk ditahan, satu makan, yang kedua minum, yang ketiga hubungan suami istri. Ini pekerjaan yang aslinya bukan haram. Pekerjaan-pekerjaan ini halal dan bahkan bisa bernilai ibadah. Tapi dalam Ramadan siang hari kita diperintah untuk meninggalkan. Nah, ini ulama mazhab Maliki mensyaratkan iktikaf itu dalam keadaan berpuasa. Kalau tidak puasa itu tidak sah iktikafnya. Sementara jumhur ulama itu berpendapat tidak ada syarat puasa. Apalagi kemudian waktunya boleh sebentar. Tapi ketitian ya nggak pantas. Ya. Kalau kita nunggu layanan makan di warung, nah itu walaupun 10 menit, 15 menit nunggu, tapi iktikaf kok jemaah, aku tak 5 menit aja. Nah, tapi timbangan enggak ya, itu masih lebih bagus. Artinya dia ingat Allah untuk melaksanakan amalan taat. Nah sekarang tempatnya di mana? Ini ada pembahasan ini. Tempat iktikaf itu pada dasarnya para ulama itu sepakat tempatnya di masjid. Untuk laki-laki tempatnya di masjid. Ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah membolehkan iktikaf di masjid itu masjid apa saja. Pokoknya masjid. Di tempat kita itu yang namanya musholla itu, walaupun disebut musholla, disebut surau, kalau di situ diselenggarakan sholat jamaah itu namanya masjid. Ya, namanya masjid. Itu boleh iktikaf di situ. Ya. Artinya sah. Ya. Tetapi dua madhab yang lain, yaitu Hanafiyah dan Hanabilah, madhab Hambali, itu hanya membolehkan iktikaf di masjid jami. Masjid jami itu adalah al-masjidul ladzi tuqamu fihi al-jumu'ah. Itu masjid yang di masjid itu didirikan sholat Jumat. Itu namanya masjid jami. Ya, ini masjid kita ini masjid jami. Tapi yang Imam Abu Hanifah, ya, Imam Abu Hanifah bukan pengikutnya, itu berpendapat pokoknya di situ diselenggarakan sholat jamaah namanya masjid jami. Ya, jami.
Jadi innal Malikiyah wa Syafi'iyah yujizuna al-i'tikafa fi ayyi masjidin. Ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah membolehkan i'tikaf di masjid manapun, di masjid apapun, level apapun. Wal Hanafiyatu wal Hanabilatu yastarituna kaunahu fil masjidil jami'. Sedangkan ulama Hanafiyah, Hanabilah, mereka mensyaratkan iktikaf itu di masjid jami. Wala yajuzu indal jumhuri al iktikafu fi masjidil buyut. Jumhur ulama berpendapat iktikaf tidak boleh dikerjakan, artinya tidak sah dikerjakan di masjid rumah. Masjid rumah itu tempat yang dikhususkan oleh pemiliknya untuk sholat. Itu tidak sah. Kecuali ulama madhab Hanafiyah, ulama madhab Hanafi yang membolehkan perempuan iktikaf di situ. Ya kalau cuma sebagian tempat yang di situ disiapkan sajadahnya setiap sholat ya di situ setiap sholat, yaitu masjid 80 kali 120 cm masjid di rumah ya. Kan tidak setiap orang punya tempat yang dikhususkan untuk sholat. Ada yang sholatnya itu di samping amben ya, samping sholat di situ karena rumahnya terbatas, atau rumahnya besar tapi isinya banyak, masjidnya banyak, ada kamar depan, ada kamar tengah. Nah itu madhab Hanafi itu membolehkan, artinya mensahkan ibu-ibu iktikaf di situ ya. Cuma ini tidak populer di kita ya, tidak populer. Yang lain berpendapat harus di masjid itu karena ya ungkapannya itu antum akifuna fil masajid, itu Masjidil Haram itu tawaf, akifin itu orang yang beriktikaf, berruka'is sujud ya. Menurut jumhur tempat sholat di rumah itu baik secara hakiki maupun secara hukmi itu tidak lumrah disebut masjid ya, tidak lumrah disebut masjid, maka tidak sah menurut mereka. Tapi ini penting untuk dikemukakan. Barangkali ada orang yang mengamalkan tuh biar sini tidak ribut. Ya. Sebab kalau tidak paham itu ribut. Ada sesuatu yang baru ribut. Ya. Di YouTube itu ada yang mengupload sholawat kepada selain Nabi. Ya. Rame itu. Kaget. Kenapa? Karena orang yang populer itu sholawat kepada Nabi. Sholawat kepada selain Nabi itu dianggap sesat. Ya. Padahal Nabi itu bersolawat kepada sahabat yang bayar zakat. Wasalli alaihim, Muhammad kalau dimaknai dengan bersolawatlah kamu buat mereka. Nah ini orang kaget. Kalau solawat itu maknanya doa. Salli alaihim, doakan mereka. Apakah Allah bersolawat buat kita? Iya. Iya. Jangan dikira hanya kepada Nabi. Di surah yang sama, surah Al-Ahzab, yang ayat yang innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi itu di ayat 56. Tapi yang huwallazi yusolli 'alaikum, ya, dialah Allah yang berselawat atas kalian, wa malaikatuhu, juga para malaikatnya. Sama. Buat apa? Liyukhrijakum minadz-dzulumati ilan nur,
untuk mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya. Jadi Allah, malaikat bersalawat. Salawat Allah itu menurunkan rahmat, salawat malaikat itu memohonkan ampun. Sama juga Allah kepada Nabi itu ya menurunkan rahmat, malaikat bersalawat kepada Nabi itu memohonkan ampun. Kita bersalawat kepada Nabi, iya mendoakan Nabi. Supaya apa? Supaya tidak berdoa kepada Nabi. Kita disuruh berdoa kepada Allah buat Nabi, supaya kita tidak berdoa kepada Nabi. Nanti sama dengan umat-umat terdahulu. Nabi dianggap pangeran. Hanya mintanya kepada Nabi itu. Nah, umat ini sudah dibikin pengaman dengan ibadah sholawat. Itu meletakkan Muhammad, orang yang sadar ini meletakkan Muhammad itu bukan sebagai pangeran. Dia itu basarum mithlukum, manusia seperti kalian. Cuma dia ditugasi, diberi wahyu untuk mengajarkan bahwa Tuhanmu adalah satu. Nomor satu. Jadi misalnya saya kepada Allahumma sholli ala Pak Bambang itu jangan ruwet loh. Nabi dulu Allahumma sholli ala Abi Aufa. Abi Aufa. Ya Allah turunkan rahmatmu buat Abu Aufa, itu sahabat yang bayar zakat. Ya, kita perlu tahu itu supaya nggak kagetan, ya, nggak kagetan. Oke, yang kedua fidyah. Fidyah itu maknanya tebusan. Tebusan atas kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan ibadah. Ini penting kita pahami agar jangan sampai nanti kemudian orang yang kurang posonya terus bayar fidyah. Fidyah ini menurut jumhur ulama diwajibkan atas ada 3 orang. 1, orang yang tidak berpuasa Ramadan karena sudah tua renta, sudah sangat berat bagi dia untuk berpuasa. Nah, orang tua itu kan tidak akan tambah muda, makin tua, ya, makin renta, ya, makin renta. Kalau tidak percaya, silakan cari foto 10 tahun yang lalu, bandingkan dengan foto yang sekarang. Baru ketok itu gurat-gurat ketuaan itu. Ya. Tapi namanya orang sih kepingin nomai. Ya. Biaya larang itu ya apa caranya supaya ketok nom itu ya. Padahal jatah waktu itu tetap mau tua mau tidak tua ya matinya pas kalau sudah jatah waktunya habis ya. Cuma Islam itu kan ngajari agar kita itu tampil itu ya jangan jangan kempro gitu loh, jangan kempro. Wes pokoknya suci ya ndak lah, jangan hanya pokoknya suci. Pakai suci nanti pakaian apa nggak pantas digawe. Terus apa ini? Pakaiannya pakaian olahraga, pakaian apa petinju. Loh ternyata Bu Amin. Oh, kok Bu Amin pakai pakaian petinju? Sing pantes. Jangan sampai kesannya itu sakar PDW. Jadi Nabi itu rambutnya ya disisir. Seringkali yang nyisir itu istrinya. Ibu-ibu pernah nggak nyisir rambut bapak? Oh sudah gak ada pak yang mau disisir. Sudah kapok, rambutnya tumbuh di kepala bapak, habis botak. Udah botak itu dilus-lus aja bu. Satu berpuasa karena sudah tua renta atau karena sakit yang menahun.
nggak ada harapan untuk sembuh, ya. Sudah ada di atas tipan, untuk mandi aja dibantu orang, ya. Nggak ada harapan sembuh. Nah, ini fidyah, ya. Yang kedua, ini untuk ibu-ibu, tidak puasa Ramadan karena khawatir puasanya membawa efek pada anak yang dikandung atau yang disusui, ya. Disusui. Kemudian terlambat mengqadha hingga puasa Ramadan berikutnya tiba. Nah, ini kalau yang nggak puasa karena bepergian, nggak puasa karena sakit tapi waras lagi, ya itu apa? Nyaur. Fa'iddatun min ayyamin ukhar. Bukan kemudian males aku tak bayar fidyah, lebih murah kok. Nggak begitu. Jangan kemudian bikin iklan. Nggak usah, kono murah bayar fidyah, nggak usah. Itu malah towo-towo sama orang, ya. Nah, kadar fidyah itu menurut jumhur ulama 1/4 sok. Zakat fitrah itu sama dengan 4 hari kalau untuk fidyah, ya. Karena zakat fitrah itu 4 sok. Kalau 2,5 kilo dibagi 4, ya kira-kira 6,5 ons, atau dibulatkan 1 ons. Banyak orang yang kemudian membulatkan 1 kilo, ya. No problem, makin banyak makin baik. Tapi ukuran sekian itu maknanya ukuran yang tidak berat, ya. Bagi yang harus bayar itu tidak berat. Kalau orang yang mampu mau bayar tiap hari 1 kintal nggak apa-apa, ya, itu lebih baik. Makanan pokok negeri untuk jumhur itu, ya. Kalau di sini ya beras, ya. Di Madura jagung sudah bukan makanan pokok, ya. Kalau dulu kecil saya masih banyak orang bayar zakat fitrah itu pakai jagung, ya, karena memang zaman itu melarat, ya, melarat. Tapi menurut madhab Hanafi, kadar fidyah itu 1 sok itu, menurut madhab Hanafi, itu sama dengan 3,8 sama dengan 3,8 kilogram, dan itu bentuknya gandum merah, bukan beras, ya. Kemudian ada bur, ini ada yang kelewatan ini. Ada kurma, ada gandum putih, ya. Kalau tidak ada itu harganya. Di sini kan susah cari itu, ya bayar harganya. Artinya tidak ngikut di negeri mana, cuma patokannya itu. Kalau di situ tidak ada, bayar harganya. Jadi lebih tinggi. Tapi ini tidak menjadi pendapat kebanyakan ulama. Yang ketiga, yang terakhir, zakat fitrah. Zakat fitrah ini sedekah makanan, ya. So'an min tamrin, ya, bisa berupa kurma kalau di daerah yang kurma menjadi makanan pokok, ya. Penyerahannya dibatasi hingga dimulai sholat Id. Karena sedekah makanan, ya, itu maknanya zakat fitrah ini difardukan atas setiap orang yang memiliki kelebihan makanan pada malam dan siang hari Idul Fitri, ya. Bukan orang sugih, pokoknya orang yang punya kelebihan makanan. Kalau sugih yang zakat mal itu beda, ya,
beda. Dulu Prof. Syaikhul Hadi Permono pernah cerita, pernah beliau itu tidak bayar zakat fitrah. Kenapa? Zaman itu pas tidak ada persediaan bahan makan. Karena kondisi sulit, ya tahun-tahun berapa dulu, 60 sekian di zaman Pak Karno dulu. Yang orang-orang itu makan gaplek, makan telo, makan pohong, ya, bulgur, ya, zaman itu. Kursi-kursi ada, tapi masuk pakai sedekah zakat fitrah pakai kursi, nggak ada itu syariatnya. Jadi beliau tidak bayar zakat fitrah. Pernah cerita ke saya dulu beliau itu. Jadi zakat fitrah ini difardukan oleh Nabi. Fungsinya untuk orang yang puasa itu tuhratan lis-shaimi, untuk membersihkan orang yang berpuasa minal lagwi war rafathi, dari perbuatan lago, sia-sia. Ramadan mungkin kita melakukan perbuatan sia-sia, ngelamun, apa pokoknya nggak ada gunanya, ya. War rafath, atau melakukan perbuatan yang nyambung dengan seksual. Mungkin ada kiriman, ayu nih rek, terus ngelamun, iki coba biyen aku, digedekno, cilino, itu dibersihkan dengan zakat fitrah. Ya. Mungkin kalau ibu-ibu mungkin yang seneng yang lanang sing jantan, kalau ibu-ibu. Ya. Kalau lihat yang cewek, oh ini sainganku ini, ya, cari yang cowok. Ya. Nah itu dibersihkan dengan zakat fitrah. Untuk orang miskin itu sebagai asupan makanan untuk memenuhi hak badan pada hari di mana semua orang dilarang berpuasa. Itu hari makan-makan, jangan sampai ada orang yang masih berkeliling. Ya, berkeliling. Nah, pembayaran zakat fitrah ini, ya, itu tidak menggugurkan kewajiban orang kaya untuk bayar zakat mal. Jadi jangan berpikir rukun Islamku yang ketiga wis sudah tak laksanakan. Bentuknya beras 2,5 kilo atau 3 kilo. Keliru. Ya. Hitung depositomu, hitung tabunganmu, hitung. Yang ada di lemari itu dihitung. Kamu tuh ada lebih berapa setelah hidup setahun dengan normal. Kalau lebihnya masih kurang lebih, kalau sekarang ya 85 gram itu ya kurang lebihnya lah sama dengan 85 juta. Itu kalau diberikan sepeda listrik sing bannya besar itu harganya 75. Hanya dapat sepeda pancal itu, sepeda listrik bukan sepeda pancal. Artinya belum sugih nemen, tapi itu ukuran zakat, dia sudah tergolong agniya, wajib ada belanja zakat mal. Kalau 80 juta itu 2 juta. Tinggal 5-nya itu diambil 1/40-nya. 2 juta kok akeh Ustaz? 85. Sampai dapat dari mana? Jangan lihat yang hanya 1/40. Lihat yang 39 sisanya itu yang dianugerahkan oleh Allah buat kita, dan itu sisa setelah bayar yang lebih awal, biaya diri sendiri, biaya anak istri, biaya orang tua yang tidak mampu. Aku masih ada lebih. Oh berarti aku soke. Tokno. Jangan hiraukan itu. Eman itu jangan hiraukan. Nanti perhatikan apa respon Allah. Kalau temenanan, nanti tahun depan zakat dia tambah. Asal temenanan, tahun depan pasti tambah. Rata-rata orang yang bayar zakat itu seperti itu. Ya. Bahkan ada seorang pejabat itu yang bayar tuh 10%. Kok sampai 10%, Pak? Iya Ustaz, saya setiap tahun itu terus ditambah.
hingga dia ada di dekat kampungnya ada orang bangun mushola, terus dia datang, sudah Pak, tidak usah ngumpulkan dana lagi, kurang berapa saya tanggung. Wah, ini luar biasa. Padahal dia orangnya tidak seperti yang tukang kumpul-kumpul itu, yang tukang ngentit itu. Orangnya tidak tukang ngentit, orangnya ini aktivis masjid. Tapi dia langsung, sudah saya tutup. Ternyata berapa sisanya itu? Sisa yang dibutuhkan itu 1,3 M. Nah, sudah saya tutup. Nah, kita perlu bercita-cita bisa seperti itu. Kalau belum, ya sudah, memang kita belum diuji dengan ujian yang besar. Kalau kayak gitu nanti malah eman, malah kemudian dunia malah mencelakakan kita. Oke? Saya kira itu puasa kita ini ada yang tinggal 9, dari tinggal 10. Ya, nanti kita detailkan di bagian yang terakhir. Yang penting mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat semua yang kita lakukan di bulan Ramadan sebagai bagian dari pengabdian kita kepadanya. Mudah-mudahan diparingi umur panjang sampai ketemu Idul Fitri. Kalau bisa juga ketemu dengan Ramadan yang akan datang. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi